Yang saya hormati para tamu undangan dari Haskul Desa, dari Kajian dari Berkah Susiati, dan dari JDU Firdaus, dari JD Anissa, dan Yayasan Marmahino, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa yang saya hormati, yang saya sayangi semua jamaah yang hadir pada siang hari ini di Masjid Qaulun, yaitu panggilan saudara yang duduk di masjid ini semuanya saja tanpa kecuali yang senantiasa merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah segalanya. Pada hari ini majelis hidayah yayasan sudah 16 tahun dan alhamdulillah kami bisa mengadakan Ustaz Wijayanto dan alhamdulillah acara kemarin segala berlangsung atau saya pengakuan sudah bisa berjalan lancar. Kami mengaturkan terima kasih kepada Ustaz beserta Uni jangan besar-besar untuk mendengar ya. Insya Allah karena kami di sini ini dan kalau buat itu kegiatannya memang dari pandemi COVID-19 di masjid ini insya Allah bermanfaat dan juga dapat ilmu ya. Saya yakin pagi ini saya di sini pasti yang terpilih karena banyak yang di luar bahkan dulu panas-panasan yang mungkin jumlahnya beda dengan kita di sini. Dan semuanya saja pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mendukung acara hari ini sehingga acara hari ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan bagi panjenengan sekalian bisa menjadikan amal yang bermanfaat masyarakat di dunia. Pertama saya tanya ya, udah mulai tadi udah belajar bukan? Kapan sampai Ustaz? Sudah full semua. Bagaimana saja? Bukan jangan temannya di luar untuk memenuhi budget. Insya Allah. Janji posisi belum kecuali 5-10 insya Allah masih ini belum. Insya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua majelis senior dan semua yang hadir pada hari ini. Sekali lagi apabila ada kekurangan atau kekurangan dalam acara hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya punya manusia biasa kesempurnaan dari Allah. Oh ya satu lagi sudah datang dulu dengan sudah datang dulu dengan dapat ojo daun soto satu suara sangat bermanfaat deh. Siapa pembelian Anda itu sangat bermanfaat. Cepat karena Anda nggak bisa bisa dikirim surat. Jadi nggak usah diupload. Nanti aja kali kirimi surat kalau bos. Jadi sampai besok lagi monggo yang belum datang segera bersatu di Lindung menentukan pendaftaran. Dan kalau keberaturan untuk itu coblosannya tanggal 14 Indonesia tanggal 13 ya kan?
sudah daftar dulu deh. Jangan kalau Indonesia tahu dulu. Berpunai menunggu sama boleh daftar ya. Bisa di lapangan ada petugas PPRI komisi data. Kalau nggak langsung datang ke KJRI itu di lantai 1 2 ruangannya PPRI bisa ada orang. Yang penting datanya jangan ojo dikasih orang sembarangan. Kalau misalnya gunakan jangan yang salah. Jangan cuma yang salah data pribadi. Jangan kasih ya hati-hati ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang setiap majelis hidayah tulisan menanyakan pengajian hadir? Baru ini hadir pada siang 15 tahun. Dan dia karena COVID kan kita baru berapa tahun ya? Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz, kepada Umi. Mudah-mudahan segera kita keluar dari masjid ini kita langkah yang mungkin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Islam yang telah menyampaikan jangan sampai kita kelompok yang tadi ya katanya agak-agak benar memang ini sistemnya yang sampai di sini. Mudah-mudahan Hidayatul Islam dengan 16 tahun ini semakin bertambah eksis. Berikutnya siap bersama Ustaz Wijayanto info dari pihak Yaulul Masjid pukul 3 sampai 30 acara harus sudah selesai. Pukul 4.40 azan, pukul 4.55 itu. Ya ini peraturan dari masjid kita harus mengikuti ya. Nanti kalau nggak begitu kita nggak bagus ya. Jadi pukul 3.30 acara harus sudah selesai. Sebelumnya kami mohon kepada Ustaz tausiah sekaligus doa dan kami titip untuk doa anaknya Ibu Umi Ketua JD Anissa telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Jadi Ketua JD Anissa sekarang berada di Indonesia karena beliau sakitnya koma katanya, koma sudah 1 bulan tidak bisa disembuhkan. Umurnya 24, laki-laki, lulus mau wisuda. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi sehat dan panjang umur. Amin. Kami mohon dengan hormat Ustaz Wijayanto sekaligus membaca doa kami persilakan. Ya, tausiah sekaligus membaca doa. Baik, keberkahan untuk sesi kedua, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah, pertemuan seperti ini
jangan jangan kamu mimpi masuk surga kalau kamu memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi menjadi jalan surga karena misalnya di sini ini kita dapat banyak dari ilmu yang kita dapatkan, tapi jangan salah, Allah menghargai dulu seperti ini, masalah ini mulia di hadapan Allah. Sepertiga manusia di dunia ini dalam kondisi hidup. Jadi kalau sekarang sekitar 7 miliar penduduk, maka sekitar 3 miliar itu dalam keadaan hidup. Tapi tidak semua duduk di dunia. Sama-sama duduk di sini dengan Victor Bapak, beda nggak ya teman-teman? Di sini pun yang depan dengan yang belakang beda nggak? Beda. Beda. Itu satu makanan. Ya, ini karena Rasulullah sampai mengatakan duduk itu kalau sok depan itu melihat sedekahnya sedekah kontak. Iya. Terus untuk yang duduk ini. Bagi jangan masukkan tas sendiri. Dan duduk yang di belakang itu sedekahnya kayak sedekah tol. Kenapa? Karena memang Allah memuliakan orang-orang yang rajin di dalam masing-masing taklim, bahkan sama-sama kita ini sholat itu sholat itu dulu memenuhi dulu. Kalau putih memang dari belakang, tapi kalau bukan itu dari depan. Kenapa? Karena orang yang awal itu senantiasa dia. Duduk saja itu punya nilai yang luar biasa. Bahkan duduk sebentar di majelis ilmu ini pahalanya lebih daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Ya, barangkali setahun ini sholat sunnah kita bermajelis 1000 rakaat. Bahkan Anda duduk seperti ini dan semuanya pahalanya lebih daripada yang takziah melayat 1000 rakaat. Ada yang pernah melayat sampai 1000 rakaat? Ada melayat 1000 rakaat kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari melayat. Kemana Pak? Melayat. Mana Pak? Melayat. Yang ada ambulan di jalan. Ternyata belum mati, balik lagi. 3 tahun sekarang dengan orang duduk di majelis ini. Maka hati-hati kalau ada orang yang nggak pernah silaturahmi. Ya, masih. Hati-hati kalau teman-teman ini nggak pernah silaturahmi. Orang yang silaturahmi ini akan dipanjangkan usia. Amin. Akan diberkahkan rezeki. Amin. Akan bertemu di surga. Amin. Dan nanti wasofi fikari akan mempererat persaudaraan. Kenapa? Hati-hati kalau ada orang teman-teman BNI ada yang tidak pernah silaturahmi di grup lain. Diundang pengajian nggak pernah datang, orang seperti ini seperti kan. Orang-orang yang gila, stres itu dimulai dari tidak pernah bergaul. Kalau tidak pernah bergaul, nggak pernah kumpul seperti ini, kelihatannya cuma makan bareng pakai sarung plastik, pakai tempe berbagi, tapi itu menjadi keberkahan dalam hidup. Itu akan memperpanjang halo. Orang yang tidak pernah bergaul, maka yang terjadi depresi. Depresi itu adalah tekanan. Depresi ini kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Karena stop dinai topik. Maka orang yang tak bersilaturahmi pendensinya. Maka kata Nabi, orang yang silaturahmi ini akan dipanjangkan usia. Amin. Karena dengan silaturahmi keluar hormon namanya hormon oksitosin.
Hormon oksitosin ini kalau nggak pernah keluar nanti mudah tergesekan, mudah stres, mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu dekat tapi teriak. Benar nggak? Dekat tapi teriak. Kenapa dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hati. Terus tahu nanti musuh. Bahasanya pasti kasar, pasti bentak, pasti teriak, pasti mendekat. Jarang orang ngomong mengatur. Juga goblok, buset gitu ya. Belum dekat kok teriak. Pelan. Buset. Jangan ngomong nggak ada orang-orang janji. Kalau orang itu dan nggak mungkin bahasanya harus orang-orang di USA gitu. Jauh gitu. Nggak mungkin orang-orang mau kirim sepuh. Jadi inilah maka ini menjadi jalan berkawi kita syukuri bahwa apapun kita di negeri orang seperti ini, tetapi kita masih mengingat Tuhan kita masih dimuliakan oleh Allah karena silaturahmi di antara kita. Karena belum tentu, mohon maaf, orang-orang yang mungkin di hadapan manusia dimuliakan belum tentu surganya ada di dalamnya. Artinya belum tentu kita kalah surga kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka lupa bertuhan, malah ngambil orang lain, sementara kita malah jadi penyumbang devisa negara. Sementara mereka yang malah ngambilin uang negara, sementara kita yang menyumbangkan devisa. Maka ini jangan lupa, ini bagian dari pengabdian kita supaya nanti menjadi jalan surga kita semua. Baik, ini pengantar itu, tapi sebelum lupa, karena ada yang sakit, ada yang meninggal, ada guru kita kena cakmun ya, kena yang masih bangun, ya. Kita doakan juga, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Ada kendaraan otak yang sudah cukup parah kemarin sempat koma nggak satu beberapa hari, sekarang sudah pulang, tapi dalam penyembuhan. Mudah-mudahan segera dimulai. Dan untuk saudara kita yang tadi anaknya ibu ini, mudah-mudahan terus menerima. Kita baca Al-Fatihah semua niat yang baik, dan jangan lupa hadirkan kedua orang tua kita. Nanti kita tutup dengan doa di akhir pertemuan, tapi ini kirim Fatihah dan doa untuk satu Janur dan untuk saudara kita, untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sekaligus untuk anaknya ibu Musika. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Allah ini yang paling penting sudah dua itu Allah bersama Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan almarhum menjadi ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Amin. Dimudahkan semua usaha-usahanya. Dan khususnya untuk Janur, untuk Manur, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah dan dengan kesembuhan yang tidak akan balik lagi. Baik, saya lihat ini karena banyak tadi titip nanya, tapi ada beberapa yang saya lupa. Silakan kita ambil pertanyaan jawab. Saya lanjutkan dulu tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, silakan. Mikrofonnya di lestarikan aja. Ya. Ya, belakang itu. Belakang, Mbak.
Kayaknya saya agak silo kalau satu pintu ditutup ya. Ya, pintunya ditutup ya. Kayak gitu yang sana aja. Ya, yang sana karena ya, karena Ya, baru ada artinya ya. udah kalau karena ini pegang orang saya akan langsung tadi. Nah, gitu, dan itu aja dan itu yang satunya kan. Nah, gitu ya. Karena saya nggak bisa melihat saya kuning-kuning. Iya, iya, maksudnya ternyata memang nggak ada yang kuning. Silakan. Dengan siapa nih? Assalamualaikum, saya Bulan dari Kota Silakan, Mbak. Malang. Saya mau nanya ini tentang zaman hari yang kalau yang pernah saya lihat itu kan ada baiknya kita keluarga aja di sini kan kita sudah berada di Bogor. Namun saya juga pernah dengar kalau misalkan keluarga kita di Indonesia maupun saudara atau siapapun yang baru membutuhkan itu harus ke sana dulu itu yang ya. Cuman kadang gini Ustaz, kalau misalkan kita kasih ke yang membutuhkan baik itu saudara, keluarga atau siapapun itu kadang ada embel-embel ini Ustaz nggak yang langsung oke kita kasih ini rezeki udah selesai. Cuman kadang tuh kan orang kampung ya kan ya kadang tuh oh ini dari kamu dari sini ini dari sini dari Padang gitu jatuhnya kayak ini masuk kerja atau sokongan atau gimana gitu Ustaz. Terus itu terjadi baiknya itu tetap kita keluarkan aja di Bogor sini atau memang terus ke Indonesia ke keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama tentang zakat, ya. Zakat itu prinsipnya hukumnya apa? Zakat itu wajib dikeluarkan mau di sini maupun di Hongkong maupun di rumah. Pertama, kedua, orang yang dusta dalam beragama adalah orang-orang yang tidak berzakat dan dia punya penghasilan. Ara'aital ladzi yukadzibun Adratika ladzi orang yang dusta dalam beragama bukan dia nggak sholat, bukan nggak haji, bukan ini. Orang dapat penghasilan, tapi 2,5%-nya nggak diberikan orang miskin. Itu pencuri yang paling kejam. Karena dia ngambil punya orang miskin. Kalau ngambil punya orang kaya, nggak masalah. Kalau ngambil punya orang miskin, kurang ajar ya. Maka satu, dengan zakat nanti akan menjadi kematian yang husnul khatimah. Karena siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, kata Nabi, keluarkan zakat. Siapa yang pengen dimudahkan, dilapangkan urusan akhiratnya, maka dia keluarkan zakat. Siapa yang pengen dekat dengan Allah, dengan dekat surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, keluarkanlah zakat. Orang yang sedekah, pertama, kewajiban zakat itu ada nisab dan qaul. Hal untuk zakat itu per tahun. Nisab untuk zakat itu sekitar 84 gram. Tapi ada dua pendekatan. Kalau diperhatikan baik-baik. Satu, ada jiwa zakat, ada kerangka zakat. Kerangka zakat itu kalau 40 kambing ambil satu. Tapi kalau hanya karena kerangka nanti punya 40 dijual satu, jadinya 39 terus. Kita punya uang, pokoknya dikeluarkan supaya nggak sampai nisab. Punya emas 84 gram, dibikin aja 81 terus. Nah itu berarti itu tidak tahu jiwa zakat. Maka untuk jiwa zakat nggak usah nunggu tahun. Bagus tadi, tiap tuktikulakinin. Jadi setiap kita panennya teman-teman di Hongkong ya, maka tiap bulan ambil 2,5%. Ya, jadi ringan. Karena kalau dikumpulkan setahun nanti jadi berat. Ya betul nggak?
Oh, Ketika orang punya 1.000 dikurangi 25 rupiah, tenang. Tapi begitu punya uang 100.000 kok diambil 25.000, oh banyak banget itu namanya. Kenapa? Karena sudah berumpul. Maka bagus setiap kalau orang petani setiap panen itu diambil. Kalau ini panennya dia apa? Ya, ya kayak saya pegawai negeri, istri saya dosen, ya sudah ambil 2,5%-nya, dipotong gaji. Bagus. Kemudian sasaran dibaca At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Pokoknya kalau nanti sama saya harus berdasar, jangan asal ngomong. Ya, biar yang jawab Allah. At-Taubah ayat 60 yang penting pada 8 asnaf. 8 asnaf. Ini nama surga roh, masakin. Ekropnya cuma 2 itu, tidak ada satu lagi. Atau yang kecil ketemu kan? Silahkan yang dekat. Ya dibaca Mbak. Ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir. Satu orang fakir. Orang fakir. Siapa yang fakir? Fakir itu di bawah miskin. Maka didahulukan fakir dulu daripada miskin. Yang kedua, Orang miskin. orang miskin. Fakir itu kalau kebutuhan sehari perlu 100.000, kok dia cuma dapat 10.000 itu fakir. Butuhnya 100.000, tapi hari ini tiap harinya cuma dapat 60-70.000, itu miskin. Jadi kurang dari separuh itu fakir. Maka didahulukan fakir dulu, baru miskin. Kalian fakir apa miskin? Ya, kaya. Ini kaya semua, kaya nanti kalau kaya jenar baca. Jadi ini orang kaya semua. Kita angka sebenarnya roti balap kita nafsu kita. Bukanlah orang kaya itu karena harta banyak, tapi orang kaya ada di hati. Di sini semuanya tidak mikir besok bisa makan enggak, pasti bisa makannya. Sementara orang yang punya perusahaan diajak pengajian, kalau saya nanti ngaji nanti perusahaannya rugi, dia takut nggak bisa makan. Itu orang miskin. Maka pakai dulu uang miskin. 3. Ambil zakat. Amin, orang yang juga. Tapi tidak termasuk panitia yang mengumpulkan sekarang di sini. Karena itu bukan amin. Amin itu artinya kamu gajinya berapa, namanya berapa, dia mau audit, menghitung. Jadi para sekedar yang tepung, ya, amin. Terus Yang digunakan hanya. yang mualaf itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau jadi produser jangan dikasih beras. Ya, kasih sarung yang bagus, kasih kopiah yang bagus, bagikan Quran yang bagus, itu untuk mereka. Jadi jangan kayak pernah masuk Islam kayak beras belum setengah ya. Terus Untuk memerdekakan bangsa ayah. sudah tidak ada sekarang. Jadi kalau ada orang yang memang dalam budak, terus Untuk membebaskan orang yang berhutang. berhutang karena jatuh miskin, bukan karena utang. Ini saya tanya, Sandiaga Uno itu punya utang nggak? Abu Rizal Bakri punya utang nggak? Erlangga punya utang nggak? Tidak termasuk. Karena utang itu utang perusahaan, dia punya beban besar. Kalau nggak utang nggak bisa jalan. Ya, bukan itu. Baik, orang yang mungkin saat kena musibah, tiba-tiba kebakaran rumah, terpaksa dia ini, tiba-tiba apa? Memang kena musibah. Ya, itu memang dia jatuh dalam utang-utang karena untuk bertahan hidup. Lanjut. Untuk jalan Allah dan Untuk jalan Allah, termasuk jalan Allah itu adalah untuk misalnya ada masjid yang perlu hancur, maka bisa. Untuk siapa? Misalnya kampung ini kok nggak ada WC umumnya, pada perlu WC umum, boleh. Pokoknya untuk kemaslahatan bisa boleh. Terus dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. orang dalam perjalanan, orang TKW, kerampokan semuanya habis, maka boleh ambil zakat itu untuk membekali dia pulang. Saya di sini kok bisa semuanya kartu semuanya saya hilang, maka boleh ambil itu sekedar untuk tiket. Padahal saya cuma punya. Tapi masalahnya saya kan nggak bisa aset, diambil sekedar untuk memberangkat. Boleh. Indonesia. Tapi kalau kondisi sekarang jangan dikasih uang zakat, saya mau.
dan tidak termasuk itu munafik. Terus? Sebagai kewajiban dari Allah. Ya, 8 itulah yang kewajiban. Lalu bagaimana? Betul tadi pertanyaannya KKN. Dimulai dari kerabat dekat. Kalau ada Pak D, Bu D, uang segala macam, itu didahulukan. Kalau ada Pak D, Bu D, keponakan, itu dulu. Karena itu lebih berhak. Jadi kalau keponakan nggak bisa bayar sekolah, jangan kepada ponakan yang lain, ponakan sendiri. Ya, jadi justru KKN. Betul. Jadi siapa yang paling dekat? Bagaimana supaya ini bisa kalau untuk menjaga keikhlasan lewat orang lain atau lewat amir, kasihkan ini tolong berikan ke sana supaya kita tidak tahu memang ada baiknya dengan amir itu kita lebih ikhlas karena kita tidak ngerti itu dari mana atau apa, karena nanti amal itu akan jadi rusak kalau kita satu mengungkit-ungkit, dua menyakiti hati. Misalnya Anda kasih cuma saya nggak tolong nanti kemarin-kemarin. Padahal itu kelihatannya dia ngasih tapi mungkin maka itu bilang pahala. Ya, jadi itu dua-duanya boleh lewat manapun boleh, mana yang terbaik, tapi utamanya memang kalau ada kerabat dekat yang lebih dekat. Tidak termasuk orang tua. Karena orang tua boleh nggak dizakati? Karena itu kewajiban. Kepada anak, zakatku sudah saya berikan kepada anak saya semua. Itu bukan zakat, tapi jelas ya, luar biasa. Amal agama itu ada 3, ada berapa? Sempurnanya kalau 3-nya dilakukan. 1, ibadah yang disebut dengan jasadiyah atau jismiyah. Ibadah jasadiyah itu contohnya apa? Sholat, umroh, haji itu jasad, pakai fisik. Kedua, ibadah tarkiyah, meninggalkan larangan. Contohnya puasa. Puasa itu ibadahnya yang penting jauhi larangan. Yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Tiga-tiganya disempurnakan. Halo? Ini kalau lapar lemas, kalau kenyang. Masih fokus ya? Satu tangan kanan kiri semuanya, satu tangan kanan kiri semuanya, satu tangan kanan kiri, satu tangan kanan kiri. Tangan kanan kiri, dua tangan kiri dinaikkan, ditusukkan ke kiri, semuanya satu tangan kiri, dua tusukkan ke kiri, itu kamu itu tusukkan ke kiri, tusukkan ke kiri. Dua, turunkan ke kiri. Ke kiri. Nah. Ke kiri. Ke kiri. Kamu kenapa nggak ditunjuk? Ini kunci fokus. Nanti kalau saya bilang 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. Siapa yang paling hebat, bisa angkat, sekaligus bisa menghindar. Itu namanya fokus.
Diri. Kalau ya. Kalau Anda fokusnya ke kanan, maka Anda bisa nangkap. Untung aku belajar apa? Silahkan dulu. Ditutup. Jadi kalau Anda fokusnya ke kanan bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Fokusnya ke kiri bisa menghindar, tapi nggak bisa. Siapa yang hebat bisa nangkap, sekarang bisa menghindar. Siapa yang paling gak hebat, nangkap gak bisa. Itu kerja 20 tahun di sini, pulang-pulang gak ada apa. Gampang? Semuanya satu. Satu jangan duduk dulu sekarang. Iya. Sesama ini belum ada obatnya ini. Satu, dua, tusuk. Kita dua. Semuanya jangan tinggi. Masalahnya bukan karena susah. Satu, dua, ditahan dua. Semuanya satu. Kalian bikin tuan sendiri. Yang itu saya akan tutup dulu. Satu, dua. Ditahan dua. Satu, dua. Kenapa? Dia senang bisa nangkap dengan rupiah. Tapi budek. Menangkapnya kalau hitungan berapa? Bilang berapa? Dua dengan tiga bisa nggak? Suami sendiri dengan suami orang beda nggak? Istri sendiri dengan istri orang beda nggak? Suami sendiri dengan uang jutaan beda nggak? Ayo ambil uang. Senang bisa ambil yang fokus. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Tiga. Bisa nangkap tapi nggak bisa.
Karena kita tidak tapi nggak bisa nangkap. Biar otak kanan dan kiri kita seimbang. Satu tangan kiri. Satu tangan kiri. Dua duduk. Tapi kata kuncinya saya ganti. Kata kuncinya kita ganti dengan kucing. Kata kucing, tangan kiri tangkap, tangan kanan begin. Satu, dua. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Bulunya sangat halus, warnanya bermacam-macam, banyak berkeliaran di pinggir-pinggir jalan, kakinya 4. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Binatang ini dikolesi banyak orang. Binatang ini ada yang dijual belikan, tapi juga ada yang diberikan kepada seseorang. Binatang ini bernama kuda. Contoh nafsu karena Anda sudah bernafsu ingin akan dan mengabaikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan, pikirannya sudah kalah dengan nafsu. Maka orang berbuat jelek bukan karena dia tidak tahu, tapi karena nafsu. Orang yang ngambil suami orang itu tahu nggak kalau dia salah? Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak teman-teman yang suka gosip? Utang dan nyaur itu baik apa jelek? Tapi ada enggak teman-teman yang utang yang nyaur? Ada enggak orangnya di sini? Utang. Kenapa? Karena satu. Dua. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil daripada kuda, yaitu kupu. Kupu-kupu terbang karena dikejar oleh kumbang. Kumbang kadang-kadang takut juga dengan kura. Kura-kura pergi karena di belakangnya ada kuman. Kuman punya sifat yang kadang-kadang merusak. Sebagaimana kuman ada juga kutu. Kata kuncinya apa? Dimaja. Kucing kok dimaja. Satu, dua. Kuku bisa nempel di kuda. Kutu bisa juga takut dengan kucing. Ini yang isi saya ngomong. Kutu karena juga ada di kupu-kupu. Kutu juga ada di dalam kura-kura. Kutu juga ada di kucing.
Kamu itu cuma ngurus aku, jadi itu kok nggak ada kita kamu kalah juga. Kenapa kamu berani? Cuma aku jadi itu kok mungkin ternyata bikin senang itu. Murah, meriah kan? Senang kan? Jadi saya setelah 2-3 kali sini, oke? Jadi yang saya itu nanti kapan-kapan kita bicara apa nanti poinnya. Selamanya Anda tidak akan menjadi orang baik kalau tidak bisa mengalahkan nafsu. Nafsu belanja, nafsu untuk misalnya itu dihindari. Ya. Ini saya yang ini susah beda begini. Jadi Anda punya program, harus punya planning. Planning saya tidak boleh selamanya di sini. Betul? Anda tidak boleh selamanya di sini. Coba kita maksimal oke lah. 2, 3, 4, 10 tahun, oke, 10 tahun selesai, harus sudah punya kemandirian di rumah. Maka di plan, pulang ke sini, saya tidak hanya jadi batu, saya sudah punya pembantu. Harusnya. Ada nggak yang seperti itu? Di acaranya teman guru dari Hongkong sekarang jadi pengusaha baik. Ada yang segala macam, jadi Anda mulai. Hari ini kadang-kadang nggak pernah di planning. Gaji sudah tinggi-tinggi, gaji Anda melebihi gaji pokoknya istri saya. Istri saya S1, S2 semua. Mohon maaf, istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya review itu siswa di promo. Ya. Tapi pernah jadi wakil tingkat, sekarang membantu rektornya di Amadana. Sekarang mohon maaf, gajinya lebih tinggi dari saya, gaji pokok lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena mohon maaf, ini semuanya kaitannya dengan semuanya di program. Jadi sekali lagi, Anda punya program lebih tinggi daripada karya Indonesia. Tapi kenapa Anda tidak meningkatkan kesejahteraan? Maka kapan-kapan harus ada manajemen keuangan, ya. Jadi nanti supaya ada. Oke, by the way, Anda tanya lagi. Jadi saya ulang ya, Pak. Saya tadi ya, tanya. Jelas ya. Anda boleh kalau memang Anda lihat yang lebih prioritas, dibikin skala prioritas. Kalau Anda sudah diri lebih. Oke. Sekarang dibaca ini. Mana kembaliin Koneknya mana tadi? Lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya, zakat itu sesuai kontrak yang tertera misalnya 4.700, tapi dia gajinya lebih, misalnya 7.000. Jadi yang perlu dihitung dan sesuai kontrak atau yang 7.000. Yang Anda terima. Tapi sebetulnya yang dizakati apa yang dikurangi basic need, apa kepentingan pokok Anda. Jadi untuk biaya anak yaitu sisanya itu yang dizakati. Ya, jadi zakat itu apa? Apa yang lebih dari kita. Ya. Tapi kalau utangnya lebih itu selamanya nggak bisa. Ya, ambil aja lebih aman, ambil 2,5% dari total. Lebih aman, ya. Itu. Syukur 2,5% yang kamu terima. Itu jauh lebih aman. Ya, sebetulnya kalau Anda kekurangan gimana? Anda wajib zakat nggak? Enggak. Orang yang zakat adalah orang yang lebih dari yang diperlukan, yaitu untuk sandang pangan, ya. Nomor 2, Ustaz. Ya. Gimana hukumnya kalau beras
silakan dibaca surat An-Nur ayat 39. Orang beramal dari antara misalnya enggak? Saya mau haji tapi hasil korupsi dapat diterima enggak? Saya ngasih uang kamu 5 miliar tapi saya curikan dari situ uangnya Maria saya ambil, saya serahkan 5 miliar di berpahala enggak? Karena haram. Jadi baca surat An-Nur ayat 39. Maaf tuh enggak siap ini semuanya. Besok lain kali ada yang bakulan terjemah di situ. Mana? Ada yang ketemu? Kita? Pakai. Ya. Itu dah. Ya. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti mata tubuhnya di tanah yang datar. Tahu orang kafir? Orang kafir adalah orang yang nggak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya iman namanya fakir. Kalau nggak punya suami namanya kalau nggak punya iman namanya kafir. Kalau nggak punya harta namanya kafir. Kalau nggak punya suami namanya janda. Janda 7. Orang kafir itu orang yang semua yang dia dapatkan tidak dianggap keimanan. Bukan atas dari keimanan, barang-barang haram keimanan itu apa sesuatu yang kafir. Terus Yang disangka air oleh orang-orang yang berdagang, tetapi apabila air itu berdatangi tidak ada apapun. ya itulah amalan orang kafir. Jadi tanpa keimanan, tanpa halal, maka semua yang disedekahkan kayak Fatamur. Kalau Fatamur kan enggak? Kalau di tengah panas-panas di atas jalan kayak ada, tapi sudah didekati ada enggak? Jadi yang belum ngerti besok berdiri di tengah jalan tol dulu, melihat ke atas sana, didatangi insya Allah dari Taufik. Itu. Oke, selesai dulu. Ya. Dan sidratannya ketetapan Allah di dunia. Ya. Jadi kalau barang haram disedekahkan maka tidak berpahala. Jelas. Ada lagi? Nah, habis? Ya, iya mana? Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustaz. Ya. Saya seorang janda punya anak dua, punya orang tua almarhum kakak dan sudah sangat sepuh. Setelah saya di Hong Kong 6 bulan kakak saya meninggal. Sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya sempat memilih antara orang tua atau anak. Majunya anak tambah gede, perlunya biaya pendidikan dan lain-lain. Jika saya tidak pergi kerja ke Hong Kong, kebutuhan sehari-hari saja sangat susah. Di sisi lain, jika saya kerja, orang tua tidak ada yang menjaga atau merawat. Dengan hendaknya bapak saya meninggal, apakah saya berdosa atau durhaka terhadap orang tua? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada 13 yang harus segera dinekan. Pertama karena sudah terlanjur meninggal, maka doakan setiap waktu. Sebenarnya yang kita wajibkan adalah satu penguburan, dari mulai mengkafani, memandikan, menguburkannya, kemudian tunaikan semua warisannya. Karena sudah terlanjur ya itu. Kemudian wasiat-wasiatnya. Kemudian sambung silaturahmi ada 13 nanti orang yang sudah ditinggal mati orang tua 13 itu. Wasiat-wasiatnya beramal baik atas nama orang tua. Nah, sedekah atas nama orang tua. Kalau belum pernah haji, belum umroh, boleh diumrohkan hajikan asal kamu sudah haji dulu, kamu sudah umroh dulu. Kemudian tunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian jangan ada fitnah setelahnya. Dan bersilaturahmi pada teman-teman bapak ibu kita supaya mewakili merepresentasikan dari orang tua. Bahkan menunaikan hutang-hutangnya.
Tapi kalau dia tadinya belum hidup, maka itu namanya dimusyawarahkan. Yaitu gimana? Sementara perlu dana, sementara bapak juga perlu dirawat. Ya tetap kita berangkat, tapi ada orang yang merawat orang tua. Karena tidak mungkin kalau merawat orang tua, ini juga anak juga tidak dapat biaya. Maka caranya win-win solution seperti itu. Tapi juga jangan sama sekali tidak ada komunikasi. Karena orang kadang-kadang juga yang diperlukan bukan sekedar orang itu dapat uang, tapi juga komunikasi. Kalau cuma dapat uang, kirim terus kalau itu untuk biayai wanita lain. Ada kan seperti itu? Ada. Maka ada komunikasi yang ya, maka kalau bisa video call itu semuanya itu bagian dari ya. Oke, so ya, masih. Ya, kalau orang ya selesai ya. Ya. Jadi Terus haraksnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi, saya dari Kudus, Jawa Tengah. Kolang. Kamu tetangganya Yesus ya? Yesus itu ramah. Yesus ramah. Orang kudus. Kudus itu salah satu Asmaul Husna. Ya. Ini respon ekstra ya dari tadi saya lihat pas waktu sholat zuhur. Ya. Ini saya lihat teman-teman kok agak pindah ke masjid itu kayak kurang. Tapi teman-teman kita diminta tolong kalau Ustaz jelaskan bagaimana ketika kita sholat berjamaah di masjid, sementara ada teman-teman kita yang lain yang nggak sholat. Itu harusnya seperti apa? Ya, pertama jangankan kok sampai bercanda sampai kan makan minum. Baca Quran saja kalau ada orang sholat dipelangkan. Ya, jadi kalau ada lain kali mohon maaf, walaupun kita baca Quran baik apa jelek? Baik. Tapi kalau ada sebelahnya ada orang sholat dipelangkan. Karena nanti sholat itu diperlukan untuk makna bahkan sakinah. Sakinah nanti ada 5. Sakinah itu tidak mengganggu, sakinah itu orang yang aman, nyaman, sakinah itu tidak saling menyakiti. Makanya orang sholat itu adabnya, walaupun dia lulusan kiai dan dia UI, dia SAG, sarjana alam goib, nggak boleh sholat di belakang muslim. Karena itu enggak. Jadi tidak boleh, maka Allah tidak meskipun betulnya ya itu sebaiknya makan tapi harusnya jangan mendekat tempat mending makannya di luar sholatnya. Jadi betul itu baik juga karena itu bagian dari agama. Yang dikeluhkan apa tadi? Ya. Ya. Baiknya kalau Anda itu jangan kan itu buat sudah mau masuk ke kamar mandi aja, begitu tidak ada suruh muda. Iya. Supaya bisa jawab. Karena kan nggak bisa di kamar mandi. Itu adabnya. Ya begitu. Walaupun menjawab adab itu fardu ain atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang jawab, maka yang lain gugur. Tapi adabnya seperti itu. Ya betul, baik, terima kasih. Ya tolong ya teman-teman. Ya, dan satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Masalah wabarakatuh. Saya mau tanya. dari mana siapa? Nama saya Sudeni dari Cirebon. Nah itu malah. Ya, jadi yang ada percepatan, beberapa semangat, kami juga ada jamblang dari Cirebon, ada sutuh gitu, ya,
misalnya biasanya kan maaf ya bukan sombong ya misalnya saya tiap bulan kalau habis gajian itu saya selalu ngasih ke anak yatim sampai setelah itu saya gajian tanggal 30 saya libur tanggal 7 itu satu minggu lambat itu menurut saya. Nah orang-orang yang di rumah ini selalu singgah-singgir ke keluarga saya. Ini tinggal apa berapa ya? Itu gimana ya Pak Ustaz? Ya dijelaskan aja supaya Gajian. itu tidak apa masih apa komunikasi saja. Kasih tahu kalau tidak sendiri nggak apa kalau nggak ide tabrak kurang. Musuh besar ketemu. Maksudnya yang saya setuju itu loh, sedangkan anak yang di rumah. Anak itu kan masih usianya masih muda, jadi kadang suka terbawa. Nah, itu kasih tahu aja. Ya jadi kucing ya namanya negatif ya namanya anak itu dididik sesuai dengan usianya. Ya kalau nasihati ini nanti kepala ini lagi itu kalau anak udah langsung kayak balik kanan itu nanti bukan yang kepala itu jadi tahan dulu kasih tahu itu semua sebaiknya juga dicarikan komunitas dulu anak ibu jangan aja sendirian. Nah jadi harus sokor masukkan pesantren sokor diajak teman-teman baik karena anak tua itu karena teman-temannya gurunya atau orang tuanya. Dipilih anak sekarang itu lebih berat panggilan handphone apa panggilan orang tua? Dia yang melahirkan bukan dodot. Maka kalau ada anak mau handphone main game terus apa handphone kalau minta uang jangan dikasih minta kepada handphone. Sama mendapatkan handphone meminta handphone kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus buang kamu. Maka baca di web. Jadi kita waktu saluna waktu samuna waktu samuna bila kita semuanya akan berkah rezeki kita. Amin. Kita akan dapat kasih sayang Allah. Amin. Kita dapat pertolongan Allah. Amin. Kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Amin. Sebagian dari harta kita yang kita keluarkan fisabilillah itulah yang nanti akan menjadikan berkah hidup kita. Amin. Karena apa? Karena semuanya akan ditanya summa latus alunna yang memiliki. Amin. Dia akan menebas surga sambil kita iringi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Sayyidina Muhammad tahallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqra bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal wa
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد ونفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الرحمن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له Alhamdulillah, Sallallahu Muhammad. Insyaallah besok pagi saya masih ada jalan di atas. Silakan mau gabung lagi semua pertanyaan nanti akan kita jawab, kita solusi dan tidak programmatiknya. Tapi kalau perlu nanti bagaimana solusi terbaik. Kita mohon maaf supaya Anda kerja di sini bisa bernilai dunia dari akhirat. Setiap keringat yang menetes dari seorang yang kerja mencari rezeki yang halal, maka bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka bagaimana pemahamannya besok pagi saya akan bahas semua pertanyaan kita kemudian kalau perlu lebih fokus lagi lebih jauh. Anda juga melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai Anda kerja di sini tetapi tidak bernilai hanya nilai 8
dunia ekspresi otak. Mohon maaf, saya tanya Firman dengan Bilal itu lebih kaya mana? Tapi yang dimuliakan Firman apa Bilal? Adakah orang yang menamakan anaknya Firman? Siapa nama anak Buku Siti Firman namanya? Bilal itu namanya, Masya Allah, wajahnya jelek apa wajahnya ganteng? Jadi ada nggak namanya Bilal? Ya ini saya di pesantren itu namanya Bilal. Masya Allah, kita namun seorang luar biasa. Imam masjid di masjid Atap Rasul itu siapa? Itu Kiai Bilal. Padahal orangnya hitam legam tapi tidak. Dan sekalian, insya Allah besok pagi aja teman-teman semuanya. Besok pagi jam berapa Pak? Jam 10. Ya, saya sudah siap dari jam setengah 8. Yang saya bilang mau ini katanya mau jemput tunggu terus ternyata yang jemput ya. Jadi setahu saya masih sudah tua masih telat 30 menit ya telat. Jadi saya nanti besok setelah lebih fokus lagi. Kita tutup dengan doa. Nanti fotonya bareng ya. Nanti bertiga. Saya itu maksimal itu 7 kali 8 kali selesai. Jadi saya sampai sini nanti panitia langsung ke belakang tinggal balik aja. Kira-kira 3 asal sehingga saya itu 3 kali 10 kali maksimal sudah selesai. Ya. Jadi jangan saya ya. Kalau hadirkan orang tua kita, hadirkan keluarga kita, sebutkan nama keluarga kita, keluarga kita, suami, anak-anak, semuanya bapak, ibu, sebutkan namanya, hadirkan dalam hati kita. Turunkan doa dalam surga semuanya bersama dalam doa kita. Ingat wajah dari anak-anak kita, ingat wajah dari orang tua kita. Semuanya hadirkan dalam doa kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah ala haliniyah walikulinya bisulfah kulu waridoi ta'ala walisafati rasul Al-Fatihah. Istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan alim, hamdan yuafi ni'amaka fi manzidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma fil lana wal walidin warhamhum kama rabbuna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat wa jalla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan dan ampuni semua dosa-dosa dan Allah, surgakanlah mereka kedua ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali. Seandainya ada kekhilafan kami selaku anak yang belum bisa membahagiakan orang tua kami, jangan jadikan bertanggung jawab orang tua kami karena anak-anaknya yang belum soleh dan soleh. Alhamdulillah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami juga menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kami ya Allah. Maafkanlah kami kalau kami pernah menyakiti. Maafkanlah kami kalau kami tidak menjadi muslim persona di hadapannya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jagalah keluarga kami sebagaimana telah jaga keluarga Ibrahim alaihissalam ya Allah. Kami doaif ya Allah. Permintaan penjagaan ya Allah. Tetapkan mereka dalam hidayah ya Allah.
reunikan kami di surga nanti, bukan anak istri dan semua masyarakat, untuk bisa bertemu di surga nanti ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kalau kami belum jadi orang tua yang baik pada anak kami. Maafkan kami kalau kami belum bisa mendidik anak-anak kami secara sempurna karena kondisi dan situasi yang kami alami sekarang. Ya Allah. Jadikanlah lelah kami dalam lelah yang mengatur dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah capek kami di Allah. Jadikanlah kami untuk menikah derajatnya di surga yang di bumi. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah keluarganya ya Allah. Jagalah anak cucu yang ditinggalkannya ya Allah. Jadikanlah semuanya jadi jihad kami fisabilillah ya Allah. Di jalanmu ya Allah, untuk bisa menghapus dosa kami, untuk meraih rahmat dan ampunanmu ya Allah, untuk menjadi rahmat dan rahimmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Maafkanlah kami kalau lebih banyak durhakanya daripada syukur ya Allah. Rabbi ya uzini an asroni an-tabali an-abdali ya Allah. Perbaikilah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki ibadah kami. Ampunilah kesalahan kami. Kami bertahun-tahun di sini, kami belum pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Sempurnakanlah doa kami ya Allah. Tidak kami rahmat ya Rahim. Dan tidak Engkau harus mencabut nyawa kami dulu. Mendahului dengan anak kami ya Allah. Beri kesempatan bagi anak-anak kami untuk merukuni jenazah kami ya Allah, untuk memandikan, mengkafani dan mengumpulkan kami ya Allah. Beri kesempatan pada anak-anak kami untuk mengurus jasad kami. Seandainya ucapkan kami duluan daripada anak-anak kami ya Allah, jadikan kami yang hadir ini menjadi husnul khatimah. Surgakan kami semua. Kami tahu ya Allah, lebih banyak doa dari kami daripada anak kami ya Allah. Jagalah anak kami ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Jauhkan dari fitnah yang mengganggu kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Belum bisa dididik sesuai dengan ajaran Rasulmu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleh. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah bila dengan Indonesia betul betul baru. Jadikanlah tahun pemulih jadi tahun yang mensejahterakan kami semuanya. Jangan ada apa-apa di antara kami di bangsa kami di Indonesia. Dan kami terpecah belah karena pilihan politik itu. Jadikanlah teman-teman di Hong Kong di bersatu padu bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah watoniyah ya Allah. Jangan kami pecah belah karena pilihan partai Allah. Dengan presiden ini ya Allah. Kami tidak berdaya berdoa ya Allah. Sempurnakanlah doa kami ya Allah. Kami minta apa yang kita boleh. Rohana tolonglah anfusana. Wa inna tarfan wa tarfan nakunanna minal khawasi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rahim Ifadishna Rabbi Izzati Amma Yasifun Assalamu ala muslim Walhamdulillah. Sekali lagi keluarga kita yang ada di Indonesia untuk kebaikannya semuanya Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf atas kekeliruan. Kami memaafkan antara kita. Ini masalah anak-anak terlibat. Kami berdoa maaf. Kami ikhlaskan satu dengan lain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Wijayanto atas pencerahannya. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami mewakili dari panitia. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya pribadi, Maria Ismail, mohon undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan hati kami sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pengumuman, besok jangan lupa pukul berapa Pak tadi? Pukul 10 sampai pukul 5 di lantai 1. Lantai 1, iya lantai 2 kalau lantai 1 ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia buka dulu, foto bersama atau panitia dulu, kita akan menjelaskan